Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro bersama Alif Suralid yang akan menemani kalian di video kali ini. Oke, seperti yang udah kalian baca di judulnya ya, kali ini kita akan bahas soal smartwatch yang sebenarnya nggak smartwatch, ini tuh smart band, tapi ditulisnya smartwatch begitu. Ini adalah Oase Smart Band H10B. Itu dia. Tapi barangnya belum ada sama gua. Jadi tolong, buruan nih, barangnya mana? Wish. Ini dia. Oase Smart Band H10B. Seperti apa produknya? Ayo kita kupas tuntas. Tas, 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 tas. Buat teman-teman yang masih awam sama brand Oase nih, gue jelasin lagi di sini. Kalau brand Oase itu adalah perusahaan atau sebuah brand yang mensupport produk-produk dari Oppo. Jadi bisa dibilang third part-nya dari Oppo. Dia menyediakan TWS, Bluetooth speaker, headphone, kemudian ada speaker juga, kemudian ada power bank. Sepengetahuan gue seperti itu. Nah, si Oase Smart Band H10B ini barangnya udah gue pakai nih. Ini kemarin nih nempel. Nih gue coba, gue tes. Harganya itu di 249.000. Jadi buat teman-teman yang kere hore yang sama nih kita nih, yang kere hore itu pasti happy banget ya kalau lihat yang murah meriah mencret gitu. Dan fiturnya itu banyak banget. Sebelum masuk ke fitur, seperti biasa gue akan bahas dulu soal built-in quality dari si Oase Smart Band H10B ini. Kalau dari built-in quality sendiri, gua sih nggak yang gimana banget sebenarnya. Jadi dia materialnya plastik, layar dia LCD, sudah lumayan menurut gua, dan si strapnya itu dia bahannya karet. Cuman nih, gua agak kurang suka sama material dari si karetnya itu. Elastis sih memang, tapi kalau misalnya kalian pakai lama, apalagi kalau misalnya kalian pakai sport berolahraga, itu kan kalau misalnya mau ngukur heart rate segala macem, kalian tuh pakainya tuh nggak bisa longgar, tapi harus kenceng. Nah, dia tuh kayak apa ya? Kerasanya jadi, kalau gue ngerasanya sakit, dan karena ada keringat juga jadi kayak gatel gitu. Tapi mungkin itu efek karena gue belum mandi mungkin. Tapi itu yang gue rasain. Nggak tahu kalau teman-teman, mungkin ada yang punya juga, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Untuk display size-nya sendiri itu di 0,96 inch, serta resolusinya itu di 160x80, dan beratnya 24 gram. Jadi ini tuh udah ringan banget dan sebenarnya enak dipakai di tangan. Untuk desain dari si Oase Smart Band H10B ini, gue sih suka banget karena dia tuh seamless, dia tuh simple, nggak yang mencolok gimana ngejreng berat gitu, nggak. Gue senang sama yang tidak mencolok karena nggak bikin sakit mata. Nggak tau nih kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang punya selera yang lain. Ini sih selera dan opini gue pribadi ya. Gue senang yang seamless, jadi kelihatannya low profile. Cuman sayangnya si watch face-nya itu hanya ada 2 pilihan. Jadi kalau menurut gue sih sebagai yang bosenan, gampang bosen ya. Gue nggak tahu kalau misalnya gue lihat dari aplikasinya memang tidak bisa menambahkan watch face. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu, boleh dong komen-komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu cuman gara-gara kita aja yang nguliknya nggak bener. Cara pairingnya sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal download dulu apps-nya. Nah, namanya itu Dayband. Jangan sampai ketukar ya, Dayband. Setelah itu kalian login aja dan isi data diri di apps-nya. Nanti secara otomatis akan diarahkan untuk pairing ke smart band kalian. Di sini Bluetooth dan GPS akan diminta aktif ya. Fiturnya itu udah banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian beli smart band ini tuh, kalian pasti menang banyak. Salah satunya dia sudah IP67 protection. Jadi dia sudah dust and water resistant. Dimana IP6 sendiri, kalau dari water resistantnya itu sudah bisa dipakai menyelam sedalam 1 meter selama 30 menit. Meskipun gua belum pernah mencoba karena gua tidak punya kolam yang dalamnya 1 meter. Jadi gua kolamnya hanya 30 cm di rumah, which is kolam ikan. Ya let's say si smart band ini bisa kalian bawa untuk berenang dan menyelami kenyataan kalau dia tidak diciptakan untuk bersama denganmu. Untuk fitur di smart band-nya sendiri itu ada step, tracking, kalori, kemudian ada heart rate,
kemudian ada blood pressure, kemudian ada sensor untuk membaca kadar oksigen di dalam darah kalian, kemudian ada mode training, ada notifikasi untuk SMS dan notifikasi dari aplikasi-aplikasi di smartphone kalian. Kemudian bisa masuk ke more, dan di sini ada versi dari smartband kalian. Kemudian ada Find My Device. Kemudian ada pengaturan dari brightness dari smartband kalian. Kemudian ada power, di mana ini untuk mematikan si smartband kalian, dan yang terakhir itu ada reset untuk mereset si smartband kalian. Dan berikut adalah fitur lengkap dari si Oase Smartband H10 Band. Nah, seperti tadi yang udah gue singgung ya, dia punya aplikasi atau apps, namanya itu Dayband. Jadi, apa aja yang ada di Dayband ini? Di menu pertama, kalian bisa lihat di Today itu ada step kalian hari ini sudah berapa, kemudian waktu durasi dari tidur kalian berapa, heart rate kalian berapa, kemudian ada blood pressure kalian berapa. Kemudian di sini ada mode sport. Di sport ini ada 4, yaitu ada walking, running, cycling, dan skipping. Kemudian di device itu ada call reminder, kemudian ada SMS reminder, kemudian ada aplikasi reminder, kemudian ada smart alarm clock, dan stand up reminder. Di bawahnya ada Find Bracelet, di mana si Oase Smartband H10B ini dia kalau hilang tuh ya kalian bisa find my bracelet lah, jadi nggak takut banget buat hilang, kalian bisa nge-trace. Di sini juga ada shake to take picture, yaitu si Oase Smartband ini dia sudah bisa dijadikan remote jika kalian ingin mengambil gambar dengan caranya di shake. Seperti ini. Kemudian dia juga sudah auto on dan auto off ketika tangan diangkat oleh kalian menunjuk ke wajah kalian. Itu bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan juga. Di sini ada on screen time-nya juga, kemudian ada universal setting-nya, dan third part access yang bisa kalian setting juga. Nah, yang terakhir itu adalah Me, di mana di sini adalah data keseluruhan dari training yang sudah kalian lakukan atau training plan. Di awal itu ada training plan, kemudian weekly plan kalian seperti apa, kemudian sport goals kalian maunya seperti apa. Di sini kalian bisa setting dan kalian bisa lihat achievement kalian sudah sampai di mana. Nah, untuk kontrol sistemnya sendiri, dia itu touch, benernya touch sensor, tapi ada areanya dan kalian harus tahu areanya. Jadi ini tuh bukan touchscreen, ya mungkin berbeda dengan beberapa smartband yang sudah touchscreen, dan akan lebih enak sebenarnya kalau touchscreen karena ruang untuk kalian bergeraknya itu, untuk touchnya itu lebih luas. Kalau ini tuh dia sempit, jadi kalian harus bisa membiasakan diri. Baterainya sendiri itu 90 mAh, dimana diklaimnya bisa tahan 6-7 hari. Itu menurut gue mungkin tanpa akses ke device, maksudnya tanpa terkoneksi ke device, karena ketika gue tes dengan connect ke device full push notification di si smartbandnya itu hanya bertahan kurang dari 3 hari, dia baterainya sudah amblas. Sedangkan untuk standby-nya sendiri, standby time-nya itu sampai di 20 hari. Dan menurut opini gue, baterai dengan kapasitas 90 mAh itu terlalu kecil untuk dipakai atau disematkan di smartband seperti ini. Nah, untuk ngecasnya, itu kalian harus ngelepasin strap bagian bawahnya. Jadi kalian harus cabut si strapnya, baru nanti kelihatan si port USB-nya. Jadi kalian bisa langsung colokin tuh ke USB charging kalian. Dengan kapasitas baterai yang cuma 90 mAh ini, nggak perlu waktu lama buat ngecasnya. Gua sih ngetes di rumah itu kayak sekitar sejam doang, itu udah lumayan penuh, dan kalian bisa langsung cabut atau kalian putusin aja si aliran listriknya. Ya, putusin aja pokoknya. Sama kayak cewek-cewek mantan gua juga, sejam gua putusin, sejam gua putusin. Sejam. Gua yang mutusin atau gua yang diputusin ya? Kesimpulannya, ketika kalian beli si Oase Smartband H10B ini, kalian udah dapat fitur yang seabrek. Apalagi dengan harga yang murah meriah mencret, itu bikin seneng gimana gitu ya. Tapi di balik itu semua pasti ada kekurangannya. Gue sebutin satu-satu kekurangannya biar bisa menjadi pertimbangan kalian ketika kalian ingin membeli si Oase Smartband H10B ini. Kekurangan pertamanya adalah LCD-nya
setelah gue setting di brightness yang paling terang sekalipun, gue merasa agak kesulitan ketika melihat di bawah matahari langsung siang-siang gitu, di bawah daylight. Itu agak sulit. Watch face yang terbatas yaitu cuma 2, which is membosankan. Untuk sistem kontrolnya dia itu sangat terbatas. Jadi dia bukan tipe yang touchscreen, tapi memang ada tombol di bawahnya. Jadi ya kalian harus tahu tempatnya di mana untuk ngetek. Material strapnya yang karetnya menurut gua kurang nyaman, jadi meninggalkan bekas dan kurang nyaman di tangan ketika digunakan dalam waktu yang lama. Data real time yang bisa gua bilang tidak seakurat itu, jadi ini tidak bisa menjadi acuan yang valid kalau misalnya kalian memang mau bener-bener berolahraga, tapi hanya sebagai acuan dasar aja kali ya buat pengukuran yang simpelnya aja. Kalau misalnya buat data yang valid, so pasti kalian harus beli yang Sultan. Baterai yang kecil, jadi kalian tidak bisa menggunakan dalam jangka waktu yang panjang, jadi harus lebih sering-sering ngecas, meskipun ini tidak seboros yang logonya buah itu tuh. Dan ketika di charge itu, dia masih harus nyopotin strapnya. Menurut gua nggak jadi masalah sebenarnya, tapi karena ini tuh susah banget nyopotin strapnya, jadi agak keras, kemudian kalau dipasang copot berulang kali, gue bisa bilang nantinya akan kendor si strapnya. Ya gue balik lagi sih mikirin ini barang nggak bisa seawet itu pada akhirnya ketika kalian memang sering pasang coplok si strapnya. Terlepas dari semua kekurangannya dia, untuk casual users yang suka sport, gue bisa jadi merekomendasikan si Smartband Oase H10B ini. Karena ya tadi seperti gue bilang, kalian beli, kalian dapat fitur yang banyak dan bener-bener bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi untuk para sport mania yang lebih pro nih, yang beneran memang mau memonitoring aktivitas olahraganya secara valid dan lebih detail, gue bisa bilang mending lirik produk lain. Tapi yang jelas harganya si Sultan tidak mungkin semurah ini. Dan biasanya dia lebih valid datanya dan real time trackingnya itu lebih benar dibandingkan Smartband atau smartwatch yang harganya kere-hore. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan pilihan kalian seperti apa. Sesuaikan dengan kemampuan tentunya. Jangan sampai jadi ngutang sana sini. Oke guys, segitu aja videonya. Maaf kalau ada kekurangan. Maaf kalau masih galau. Maaf kalau masih kesepian. Mungkin kalian juga ada yang kesepian sini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah support Bongkar Bro sampai saat ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Bongkar Bro, boleh dong di subscribe dong, biar kita makin happy, biar gak galau terus. Oke guys, Alit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.